Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Pagi ini, saudara-saudari terkasih, aku mendengar suara Tuhan bernyanyi sampai 3 kali diulang. Tapi sepenggal syair dari judul lagu Cuma Aku. Memang judulnya keren, Cuma Aku. Jadi waktu pagi tadi ini, hari ini, aku cuma mendengar suara Tuhan bernyanyi seperti ini. Yang mengerti kau tuh cuma saya. Yang mengerti kau tuh cuma saya. Yang mengerti kau tuh cuma saya. Jadi 3 kali syair yang sepenggal ini dinyanyikan oleh Tuhan Yesus untuk kedengar pagi ini. Memang hanya Tuhan yang mengerti saya. Hanya Tuhan yang mengerti saya, karena Tuhan yang memberikan tugas pencerahan ini waktu saya dibawa ke surga dan disuruh kembali ke dunia. Cuma Tuhan yang mengerti saya. Dan ini juga saya katakan, cuma Tuhan yang mengerti kita semua. Karena kalau dilihat dari penggalan lagu Cuma Aku ini, memang kata-katanya mengena ke Tuhan. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Yang mengerti kau tuh cuma saya. Itu dari referen lagu Cuma Aku. Terus terang, saya pernah dengar lagu ini, tapi hanya saya scroll jika saya dengar di YouTube. Nah, pagi ini karena Yesus menyanyikannya 3 kali sepenggal syairnya, yang mengerti kau tuh cuma saya. Jadi pada saat Yesus menyanyi ini untuk saya tahu bahwa Tuhan menguatkan saya. Yang mengerti saya itu cuma Yesus. Kenapa saya dibawa sampai 3 kali ke surga? Karena Yesus tahu rencananya apa. Dan tugas pencerahan ini diembankan ke saya. Bukan saya terima di dunia ini, tetapi saat saya di surga, Tuhan sudah mengembankan tugas ini 3 kali berturut-turut. Jadi ini tidak main-main. Nah, untuk saudara-saudari terkasih yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiba-tiba mungkin karena tawaran apa, supaya tenar, supaya makin banyak viewernya, supaya dapat penghasilan yang lebih banyak lagi, supaya lebih populer lagi, maka rela meninggalkan Yesus dan menyembah yang lain. Tuhan Yesus marah? Tidak, Tuhan Yesus tidak marah. Itu hakmu, itu keputusanmu. Tetapi pada akhirnya, jika mati, siapa juga yang
mengadili. Toh yang mengadili juga Tuhan Yesus. Di kitab suci itu sudah tertulis, Dia akan datang untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Yang hidupnya baik, suci, benar, itu masuk ke kerajaan surga. Tetapi yang hidupnya jahat, penuh dengan dosa, syirik, penuh keserakahan, iri, dengki, kesombongan yang tak henti-henti, membenci sesamanya. Nah, itu saat matinya pun tetap akan di neraka. Tidak ada tempat lain. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah katakan yang mengerti kau itu cuma saya. Yang mengerti kau itu cuma saya. Nanti pada akhirnya kalau kau mati, itu pun akhirnya bertemu juga yang mengadili juga Yesus sendiri. Nah, itu untuk saudara-saudari terkasih. Tapi untuk saya yang mengerti, saya cuma Yesus. Saya di dalam pencerahan, orang lain bertanya-tanya, tetapi yang mengerti pencerahan itu, karena ini pencerahan ini berasal dari Yesus, maka Yesuslah yang mengerti. Aku cuma bersaksi mengatakan bahwa surga itu ada. Marilah berbuat baik selagi masih hidup di dunia. Dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah jiwa dipanggil kembali, itu tidak ada tawar-menawar. Tuhan tidak pernah menawarkan, kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Tidak. Pada saat tubuhmu dikuburkan, masuk ke dalam tanah, saat itu juga pintu kubur itu terbuka. Alam kegelapan yang mengerikan, yang di bawahnya adalah jurang merah, jingga. Siapa yang berdosa terserak, jatuh, tercampak, tolong. Nah, itu teriakan, langsung jatuh. Tetapi yang jalan hidupnya benar semasa di dunia itu tetap terus melayang, terbawa, tersedot oleh satu kekuatan Tuhan untuk sampai ke surga. Tapi yang berdosa pada saat itu juga tercampak-campak. Dan itu bukan 1-2 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, tetapi banyak orang yang tidak terhitung. Suara itu banyak sekali. Dan aku melihat itu pun aku sudah tidak bisa berkata-kata. Karena Tuhan sendiri sudah katakan, berdoalah sebagaimana yang kuajarkan. Jadi Tuhan masih menekankan, di dalam kubur pun Tuhan masih menekankan kepadaku, berdoalah sebagaimana yang kuajarkan, dengarkanlah kata-kataku saja. Jadi doa yang diajarkan Tuhan ini adalah benar-benar satu kunci untuk kita bisa sampai kepada Tuhan. Seperti chip ya. Seperti chip yang untuk bisa kita sampai kepada Tuhan. Chipnya apa? Chipnya adalah doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi untuk saudara-saudariku yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang saat ini engkau masih merasa senang, merasa bahagia, bergelimpangan harta benda, yang sudah meninggalkan Yesus dan sudah menolak Yesus, bahkan mungkin mentertawakan Yesus itu siapa. Yesus itu bukan Tuhan. Ada juga yang bilang Yesus itu hanya nabi. Apakah setelah engkau dibaptis lalu engkau meninggalkan Yesus, lalu engkau berpikir bahwa Yesus sudah melupakanmu? Tidak. Yesus ingat domba-dombanya yang hilang. Karena saat engkau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat itu juga namamu tercatat di kerajaan surga. Dan saat ini jika engkau masih dengan kebengalanmu, dengan kesombonganmu, masih tetap acuh tak acuh, cuek, masa bodoh, meninggalkan Tuhan Yesus, gampang. Toh itu hanya cerita bodoh. Yesus kok disalib katanya Tuhan. Nah, jika engkau masih berpikiran seperti itu, aku cuma kasihan kepadamu. Saat engkau mati, siapa yang menolong jiwamu nanti? Apakah jiwamu bisa dengan pasti masuk ke dalam surga? Aku pastikan engkau tercampak ke dalam neraka. Jika dalam sakratul mautmu pun jiwamu tidak bertobat kepada Tuhan Yesus. Karena dalam sakratul maut engkau tidak menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai kunci pertobatanmu. Aku yakin saat itu juga namamu terhapus dan engkau hancur, binasa oleh siksaan neraka. Camkan ini baik-baik, renungkan. Walaupun engkau mungkin saat ini sudah berkeluarga, tapi renungkanlah hal ini di dalam doamu. Tanya di jiwamu. Kamu tidak bisa melepaskan begitu saja ikatan suci yang sudah tertera namamu di surga oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena engkau dibaptis bukan untuk main-main. Bukan seperti hari ini engkau pakai baju ini bosan, engkau beli baju yang baru, engkau ganti yang lama, engkau campakkan ke dalam tong sampah atau engkau buang. Tidak seperti itu. Yang tertulis, tetap tertulis. Namamu sudah tertulis di dalam kerajaan surga. Karena engkau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi jika engkau dalam sakratul mautmu pun engkau tidak mau kembali kepada Yesus, itu adalah keputusanmu sendiri. Harus berani menerima penderitaan siksaan di neraka. Aku tidak berbicara kepada orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi aku berbicara kepada orang yang murtad yang meninggalkan Yesus. Saat ini bertobatlah, kembalilah kepada Yesus, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi aku hanya peduli kepadamu karena engkau adalah saudaraku yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan baptisan itu tidak pernah hilang.
masih berlaku sampai sekarang di surga. Tuhan hanya menunggu kamu bertobat untuk kembali ke jalan yang benar, kembali kepadanya, karena tidak ada jiwa yang bisa selamat tanpa melalui Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.